Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sri Haryani dengan NIM 2313417. Di sini saya ingin memaparkan salah satu teori dari psikologi kepribadian, yaitu ada teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Baik, langsung saja. Psikoanalisis adalah teori kepribadian dan metode terapi psikologis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Nah, ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah psikologi. Adapun teori ini bertujuan untuk memahami pikiran, emosi, dan perilaku manusia, terutama aspek-aspek yang berkaitan dengan konflik bawah sadar yang sering kali kita tidak sadari oleh individu. Sigmund Freud juga berpendapat bahwasannya manusia itu pasti punya 4 poin penting. Yang pertama, pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang tidak kita sadari. Adapun psikologi analisis itu percaya bahwasannya semua tingkah laku yang kita lakukan itu berasal dari alam bawah sadar. Nah, di sini Sigmund Freud mengemukakan bahwa kehidupan jiwa itu memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Nah, yang pertama itu sadar. Di sini sadar yaitu biasa disebut dengan conscious, adalah tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu, atau pikiran kita yang sedang berfungsi dengan baik secara sadar. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada presadar atau preconscious. Itu tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar, atau ini berada di pertengahan antara sadar dan tak sadar. Yang terakhir itu ada tak sadar atau unconscious, yaitu bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran, dan menurut Freud juga ini merupakan bagian terpenting yang ada dalam diri jiwa manusia. Selain tingkat kesadaran, dalam psikoanalisis juga ada yang namanya struktur kepribadian yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud ini berpendapat bahwasannya struktur kepribadian dalam diri manusia itu terdapat 3 bagian. Ada id, ego, dan superego. Itu ketiganya merupakan struktur kepribadian manusia dalam teori psikoanalisis yang memiliki peran kerja masing-masing dan saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama yaitu id. Id ini adalah bagian dari pikiran yang berisi dorongan naluriah seperti keinginan manusia, hasrat, dan kebutuhan dasar. Id ini juga beroperasi berdasarkan prinsip pada kesenangan manusia. Kedua itu ada ego. Ego ini merupakan struktur kepribadian yang bertindak sebagai pengarah atau pelaksana dan membantu memenuhi kebutuhan id itu sendiri. Bisa juga disebut sebagai bagian rasional yang berfungsi untuk menengahi antara id dan tuntutan pada realistis. Yang terakhir itu ada superego. Superego adalah aspek kepribadian yang berisikan dari kekuatan moral kepribadian yang bekerja dengan prinsip idealistik menjadi filter terkait benar atau salahnya sesuatu yang dilakukan oleh dorongan ego. Atau bisa disebut sebagai bagian moral yang berisi nilai-nilai sosial dan norma-norma pada manusia. Dan superego juga bertindak sebagai hati nurani dari manusia itu sendiri. Tadi ketiga struktur kepribadian menurut psikologi analisis. Dan Sigmund Freud juga mengemukakan bahwasannya pribadi yang sehat menurut psikoanalisis adalah pribadi yang mampu menyelaraskan antara adanya id, ego, dan superego. Dan pribadi yang sehat dan yang bermasalah menurut psikoanalisis juga, yang pertama itu ego bersifat secara realistis, yang kedua dapat menggunakan struktur kepribadian secara efektif, yang ketiga
mekanisme pertahanan dirinya bersifat secara efektif. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.